Oke, halo semuanya, balik di Web Channel. Kali ini gue datang lagi dengan konten ngobrol teknologi bersama gue Yasmin dan gue Yusril. Setelah sekian purnama ya, setelah sekian minggu kita absen ya. Betul, akhirnya kita sekarang kembali mengundang lagi salah satu brand kondang yang sekarang kayaknya lagi banyak dibahas di mana-mana nih, karena mereka gercep banget gerakannya, terdepan yang paling awal ya, gitu kan, membawa teknologi baru itu ke Indo gitu ya. Yang lain kan belum nih, masih jalan ngerangkak gitu kan. Ini udah lari nih di awal tahun nih. Betul, lagi agak ngos-ngosan tapi kayaknya tuh tertata gitu loh. Kita sambut dulu Mas Firman sama Mas Danu dari Asus Indonesia. Tepuk tangan dulu. Selamat datang Mas Firman, Mas Danu, apa kabar nih? Baik. Baik, selamat datang ya di studio Grams Channel yang sederhana ini ya. Akhirnya sangat sederhana. Ya, insya Allah lah ya. Insya Allah ya. Insya Allah gede gitu ya. Amin. Oke, Mas Firman dan Mas Danu, jadi kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol nih seputar teknologi juga. Dan FYI, bedanya podcast kita sama podcast lain tuh kita juga ada beberapa segmen. Nanti juga kita akan bahas gimana POV milenial, Gen Z juga, terus tentang tech trend juga. Nah, nanti boleh lah kita sharing-sharing Mas Firman ini milenial apa Mas? Gen Z. Maksudnya Gen Z ternyata. Masih 22 tahun ya? Saya jadi merasa tua. Lo apa berarti? Soalnya Ucil tuh perwakilan milenial di sini gitu. Yang Gen Z-nya kan aku. Kalau Mas Danu apa? Milenial. Oh, milenial. Kita sama Mas. Milenial. Kita Gen Z berarti. Saya Gen X sebenarnya. Maaf. Boleh nanti kita masukin ya ke POV-nya Gen X nih. Ternyata ada di sini Gen X juga. Oh ya, sebelumnya gue mau ngingetin juga nih Cel, kalau misalnya di podcast kali ini kita juga ada giveaway. Iya, ada giveaway. Ada hadiah menarik. Betul. Apa aja? Ada kaos dan uang elektronik untuk 2 orang nih pemenang. Nanti silahkan ke section terakhir gitu di giveaway-nya. Simak dulu diskusi kita. Nanti pertanyaannya dari Mas Firman sama Mas Danu. Dan jawabannya ada di video ini ya. Yes, betul. Jadi nggak boleh di skip nih per menitnya. Tonton biar watch time kita tinggi. Oke, langsung aja nih kita tanya dulu kabarnya udah tadi. Terus paling apa tuh awal-awal apa ya Cil? Ini kali di Asus sekarang sebagai apa? Oh gitu. iya, kenalan dulu. Biar dulu. netizen tahu nih siapa yang hadir di sini. Betul. Gitu. Ya, Mas Firman dulu. Oke, halo teman-teman, saya Firman, wakil tim PR Asus Indonesia. Di sini pengen ngobrol tentang teknologi terbaru yang kita siapkan untuk end user di pasaran Indonesia. Ya, kalau saya mungkin teman-teman di sini ada yang pernah nonton Question and Asus. Betul. Mas Yusril itu sering muncul juga di acara Question and Asus gitu ya. Jadi saya Danu dari Asus Indonesia sebagai technical PR. Jadi biasanya kalau teman-teman nanya soal masalah teknis, Mas Yusril nanya soal masalah teknis itu ke saya gitu. Dan di sini kita juga udah ada gitu. Sudah langsung disebut. Iya, sudah langsung. Nanti sampai akhir nonton. Betul. Oke, kita langsung ke segmen berikutnya. Seperti kan ini Mas-mas sudah sangat senior sekali ya di perlaptopan apalagi Asus gitu kan. Tapi kita mau intermezzo dikit. Ada TMI apa nih hari ini? Too much information. Jadi biasanya kita tuh zaman sekarang tuh kita share hal-hal yang nggak penting gitu loh. Tapi itu yang tuh pribadi personal gitu. tapi itu menarik gitu loh. Oke. Silakan. Jadi apa? Kalau aku dulu deh. Jadi kemarin kan libur. Ya. Kemarin tuh tahun Imlek kan? Imlek kemarin. Panjang kan di dulu. Asus itu kita Imlek liburnya nggak panjang karena memang Taiwan HQ kita libur gitu kan. Betul. Nah, sepanjang itu seminggu lah kita libur. Jadi orang biasanya kan liburan ya, puncak lah, mana lah, jalan-jalan. Kalau saya enggak, di rumah aja. Introvert berarti? Enggak sih, karena ada satu game yang saya pengen mainin. Kebetulan rilisnya sehari sebelum libur. Jadi pas libur langsung gas. Final Fantasy 7 Rebirth. Main di PC. Itu udah ngabisin kurang lebih hampir 90 jam di sana.
selama libur aja ya. Sampai sekarang masih main. Gamer sekali ya Mas Danu ini sepertinya. Gitulah kalau kehidupan gamers ya. Iya. Ganti-ganti sih gamenya. Kemarin ada game early access baru namanya Foundation. Beli akhirnya main lagi, nyobain gitulah macam-macam. Yang baru itu apa, Ran? Yang lu main tadi? Monster Hunter Wilds. Oh iya. Monster Hunter Main Wilds juga itu main. Kan baru ini ya beta. Akhir bulan ini harusnya akhir bulan itu udah siap kok gamenya. Oh, iya. Tinggal pas nanti udah itu tinggal download jalan. Aku juga sama. Jadi akhir tahun kemarin akun Steam aku keblok nih. Oh. Kenapa? Karena gonta-ganti laptop terus dicurigai. Oh iya, iya. Terus dari handphone pun nggak bisa login karena harus pakai aplikasi Steam-nya. Jadi aku kirim lewat email komplain ke Steam seminggu 2 minggu kok ke beres-beres sampai aku kirim message ke orang Steam-nya, Pak tolong Pak liburannya udah mau habis, tolonglah saya pengen main game nih. Akhirnya bisa kebuka. Nah begitu selesai kebuka langsung ada game FM24 karena waktu itu kepengennya sebenarnya FM25 cuman delay mundur sampai bulan Maret kalau nggak salah. Daripada tahun baru ngapa-ngapain ya udahlah beli FM24 cuman karena berhubung saya Gen X jadi minta tolong bocah beliin FM24-nya terus dikasih ke di gift. Jadi selalu begitu kalau mau beli game biasanya titip bocah beliin baru kita. Akhirnya kemarin dari akhir tahun sampai liburan Imlek kemarin FM24 itu udah langsung berapa puluh jam gitu. Di situ jangan salah. Timnas juara Piala Dunia sih. Jangan salah. Gamers juga main game loh. Harusnya direkrut Bapak Erick. Iya, pengganti STI. Minimal direktur teknik. Juara di situ Piala Dunia enggak salah. Juara Piala Dunia. Mantap. Lo ada TMR ini? Apa ya? Soalnya gue gak bisa relate nih karena aku bukan yang gamer Steam gitu loh Mas. Jadi kayak oke, baik. Lebih ke ini sih kan ya kantor tuntutan makin tinggi ya. Maaf nih curhat sedikit nih. Apa nih? Ini curhatin kemana nih? Ya jadi lebih ke ini aja sih kayak gue belakangan nih nggak hari ini doang ya belakangan gitu kan. Emang lagi cari konsep video yang baru, gimana caranya lebih fresh aja sih. Di video ini laptop rekomendasi kayak kemarin itu kan yang ada Asus kan kemarin. Itu kita bikin coba create konten yang baru gitu kan. Lebih fresh, lebih ya ada edukasi segala macam sih itu sih. Oke, Lebih nice. ya kerja aja sih. Oke, thank you loh TMI-nya hari ini. Mantap sekali. Lanjut kita ke segmen berikutnya. Ini tentang tech trend. Pastinya pertama kita kepo dulu nih, Mas. Yeah. Gimana market share brand number Asus. one di Indonesia? Aduh. Ya, Kayak number one. dari mukanya kayak kelihatan berbunga-bunga nih hari ini. Kelihatan wah nanti masukin efek berbunga-bunga. Kalau ngomongin market share, semangat saya. Kan? Apalagi consumer. Soalnya kemarin ya itu baru dapat data dari Microsoft Education, data sampai akhir Desember itu di Indonesia sepanjang tahun 2024 itu sekitar 2 juta unit laptop baru dan diaktifasi oleh pengguna. Jadi sekitar 2 juta unit, dari Asus itu sekitar 750.000 unit. Jadi 750.000 unit laptop yang dibeli user dinyalain, connect ke Windows untuk Windows update. Nah itu ke Asus ya? Sekitar 750 ribuan. 750.000. Nah yang menarik juga dari sisi Copilot plus PC. Jadi Laptop AI. Laptop AI. Jadi kita di Indonesia itu baru mulai masuk dari sekitar bulan Juli. Laptop kita di Indonesia itu yang pertama pakai Snapdragon X Elite. Jadi beredar sekitar Juli dan sampai akhir tahun laptop AI itu kejual sekitar 2.500-an unit di Indonesia doang. Jadi dari semua brand sekitar 2.500 unit dari Juli sampai Desember. Dan yang menarik 1.700-an unitnya itu dari Asus. Jadi seluruh rangkaian laptop AI dari kita bisa sampai sekitar 1.700-an unit dari 2.500 unit laptop AI yang 40 plus tops
itu dari kita. Itu merupakan salah satu prestasi juga karena ya itu dari awal masuknya teknologi AI di laptop dengan NPU kita ingin jadi the most complete laptop AI solution gitu. Jadi dan terlihat end user memilih laptop kita karena line-up-nya sangat lengkap. Berbagai spesifikasi, berbagai segmen kita punya. Mau yang prosesornya Intel ada, AMD ada, Qualcomm ada, semuanya ada. Termasuk kayak di affiliate kita juga ya. Betul, gimana tuh? Di affiliate yang tadi gua tunjukin tuh kan. Itu kan di yang consumer gitu ya, non gaming. Itu kan VivoBook ada yang S14, S15 tadi. Yang AI yang enggak itu lumayan banyak di kita dibanding laptop consumer lain yang non gaming itu. Kita bicara non gaming. Kalau gaming kencang TUF A15, A16 tuh kan. F15. Kita juga yang pertama menghadirkan yang Copilot plus PC. Oh iya, kita yang A14 ya. A14. Ya A14. Gimana nih kalau misalnya ke depannya nih, kan ini 2024 tuh yang tadi. Kira-kira 2025 ini Asus bakal bawa apa aja nih? Bawa apa aja? Pegang dulu. Apa tuh? Wah. Ya, ini salah satunya. Enteng banget. Coba. Bukan laptop ya. Emang sangat tipis, ringan. Ya mungkin teman-teman di sini yang nonton nggak bisa ngerasain ya karena ini apa namanya keunggulan utama dari laptop ini itu di bobotnya. Beratnya cuma 899 gram. Wah. Bukan kilo. Jadi udah di bawah 1 kilo. Ini iya. Gebrakan barunya ya. Gebrakan barunya. Nanti apa namanya? Ini namanya ZenBook A14 dan ini dapat banyak banget penghargaan di CES kemarin. Tapi ini bukan plastik kan materialnya kan? Ya, ini namanya material khusus namanya seraluminium. Apa tuh? Seramik dan aluminium. Oh iya, yang gabungan antara ya keramik sama aluminium itu ya. Jadi dia 30% lebih ringan tapi 3 kali lebih kuat. Jadi makanya kecil, enteng, tipis tapi tetap punya sertifikasi standar US military grade. Oh iya, secara durability harusnya kuat gitu kan. Kuat walaupun kalau dilihat kayak mainan gitu ya, kayak ringan banget gitu loh. Kayak kalau beli gula di supermarket lebih berat gula daripada itu. Iya sih. Gula dari 1 kilo. Gula 1 kilo. Ini yang akan diperkenalkan di besok nih berarti ya. Tapi kan kita Sebentar lagi guys. Terus ada apa lagi nih? Ini kalau dibawa buat kerja enak banget sih. Nah, ini maksudnya kayak buat kayak di KRL MRT gitu. Soalnya kita tahu makin kesini makin banyak komputer. Makin banyak orang mobile. Iya, mobile. Dan keluhan orang mobile itu salah satunya adalah sakit pinggang. Iya, betul. Sakit pinggang. Aduh, ke atas ya. Bukan masalah tua sebenarnya, cuma bukan masalah umur, tapi kita lihat emang bawaannya banyak, terutama laptop itu signifikan kan beratnya biasanya. Jadi ya inilah. Nama ini juga ringan nih. Ganti dong. Nanti kita tunggu kalau udah rilis kita PO. Ini PO atau ready nih gitu kan. Nanti untuk pre-order, harga dan lain-lain tunggu sebentar lagi aja. Tunggu sebentar lagi, mungkin kalau pas video ini udah tayang dia udah ready kali ya. Mungkin udah ada informasinya. Ini agak baru ya ZenBook ya? Logonya seperti itu. Kayaknya ZenBook. Ya, refresh ya. Dan coba ini kan biasanya laptop enteng tipis kayak gitu dibuka satu tangan susah. Coba buka. Wah. Aku tahu nih iniannya. Karena kita ngeredesign si engselnya. Gak apa-apa. Biasanya gak pakai tenaga lo ya? Gak pakai tenaga lo ya? Nah, tuh. Itu tanda laptop mahal. Katanya kalau diangkat bawahnya nggak ngangkat gitu. Bukan laptop bagus. Oh, laptop bagus. Berarti ini nggak mahal dong? Mahal itu relatif. Aku bisa mendefinisikan mahal bagi orang yang beda-beda, tapi itu tandanya nih. Nah, ini didesain kita ngeredesign, jadi didesain ulang si engselnya supaya gampang dibuka. Kan kalau laptop lain biasanya untuk biar bisa buka satu tangan gitu, buka satu gitu, dia di bagian bawahnya ini dibikin berat. Betul. Tapi kan ini udah enteng, gimana caranya gitu kan? Makanya kita bikin ulang si engselnya supaya
lebih ya bisa gampang. Beneran nggak pakai tenaga ini. Nice. Itu teknologi baru ya di 2025 nih yang dibawa Asus. Nah, Maksudnya itu simpel ya sebenarnya, cuma efeknya tuh bakal ya langsung kerasa gitu kan. Betul. Karena kan nggak perlu yang wow banget buat yang baru gitu loh. Hal sepele ini tuh bisa jadi sesuatu yang kita nggak merhatiin gitu, tapi Asus tuh merhatiin. Gitu. Lo nggak berhenti main ini. Jangan dong. Kan apa ya? military grade. Enteng banget. Military Yes, grade. lu coba deh. Nanti lu kalau terlalu banyak giniin, nanti garansinya habis. Gitu. Enggak Enggak ya. Emang Dia kan udah dites berjuta-juta kali Iya. gitu, tapi kan lu ngabisin change dia untuk Terus karena dia pakai seri aluminium, dia nggak fingerprint tuh nggak Oh ya, dia nggak gampang kotor. nggak gampang kotor. Oh iya. Jadi kan Nice. buat mungkin teman-teman di sini yang komuter atau yang suka ketemu klien di mana-mana, itu kan kalau ketemu klien di mungkin meeting di cafe gitu kan nggak enak ya kalau liatin laptopnya kotor gitu kan. Ini kalau misalkan kotor pun gampang dibersihin. Iya. Jadi emang bahannya seperti itu. Mantap ya. mantap. Secara spek Pakai apa dia nih yang hitam-hitam dia itu? pakai prosesor Snapdragon X. ya, terus salah satu keunggulannya dia kan tipis, Iya, importnya lengkap. Oh iya, Jadi, ini Type A. Ada apa aja? Ada HDMI loh, Oh iya. ada Buat HDMI, tipis padahal kan. ada HDMI. Biasa. Soalnya brand Nggak kayak itu, nggak ada, Iya, ada nggak HDMI? Nggak ada. Nggak ada. Ini harus pakai tambahan ya. Iya. Iya, Harus ingat pakai ya, dongle ya. ini ada HDMI ya Oh, guys, ada HDMI. Kayaknya ini harus dibuang ya. Kalau bisa dipakai buat presentasi lah gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan mungkin lagi ke kantornya klien dan Iya. di ruang meetingnya kita harus presentasi pakai apa namanya proyektor gitu kan. Nggak perlu dongle lagi. Nggak perlu dongle lagi, ngapain? Paling tipis ya. Ya, Presisi banget lagi nih. nah seperti itu. Ganti ya. Iya segera. Ya kalau ada. Tapi masih belum selesai. Oh iya. Dia punya daya tahan baterai yang cukup. Oh iya, karena Snapdragon kan. Iya. Qualcomm ya. Jadi Berapa jam kira-kira? Nanti kita Oh iya nanti. diumumin Masih pas rahasia. launching. Tapi yang pasti apa namanya, seharian bisa. Oh, Lebih iya. dari 20 jam berarti. Nah, maksudnya untuk beraktivitas seharian. Beraktivitas, Maksudnya kalau orang kerja kan 8 Oh, jam dari- ya. Ya, Iya, 8-9 jam lah. Berarti itu udah sangat cukup banget. Oh iya. Oke, chargerannya Type C. Chargerannya Type C. Ya, Type C dong. sih ya. Nah selain ini, yang itu tuh apa tuh? Nah, ini Makanya- yang dilihat dari sama Mas Yusril dari Oh, iya, kemarin dari kita kemarin. ketemu. Ini adalah ROG Flow Flow Z13 Z13 yang paling baru 2022. Yang baru, Dan ini ya. juga dapat penghargaan banyak Banyak di di CES. CES, ya. Salah satu laptop gaming paling inovatif tahun ini. Dan dia kalau gue lihat ya, itu agak berbeda dari segi desain ya Mas ya. Apa Dari itu? sini aja. Oh iya ya. Jadi Dia jadi- kalau yang dulu kalau teman-teman tahu kita punya ROG Flow Z13 itu ini tablet ya sebenarnya. Karena ini keyboardnya bisa dicopot. Ya. Ini detachable, jadi keyboardnya bisa dicopot seperti ini. Ini kayak tablet. Dan kalau yang dulu itu jendelanya Agak lurus, ke bawah ya? lurus. Di bawah berarti ya? Lurus gini, ini sekarang menyila. Ya beda desain. Lebih kelihatan sih. Jadi kan lebih. Ada tombol khusus sebenarnya di sini. Oh ya. Ada tombol khusus di sini. Ini nih ada Oh. tombol khusus. Oh iya. Pokoknya dia ada tombol khusus supaya kayak di ROG Ally tahu kan kalau misalkan ada command center yang Iya. dipencet langsung keluar Iya, video. iya. Oh, iya. Nah, itu kayak gitu mirip. Oh. Ya, seperti itu. Terus portnya lengkap dan yang istimewa dari laptop ini dia pakai prosesor Ryzen AI Max Plus. Katanya, AMD nih. ini katanya nih. Semoga kita dapat barangnya duluan nih, biar kita langsung tes. Performanya lebih kenceng dari 4060. Iya, padahal itu integrated. Kalau integrated GPU. Ya, klaimnya AMD seperti itu. Jadi apa namanya? Ini adalah tablet gaming dengan integrated grafik paling powerful dunia. Dan infonya lagi, ini akan jadi satu-satunya untuk tahun ini ya. Seenggaknya berdasarkan informasi terakhir yang saya dapetin, ini bakal jadi satu-satunya device yang pakai Ryzen AI Max Plus di Indonesia. Ini nggak ada lagi Iya, iya. selain Flow. Ya, betul.
Kenapa tuh yang lain nggak mau masukin? Ya. Berarti emang gak ada saingan ya berarti kan. Satu-satunya kalau kalian mau merasakan Ryzen IMAX di laptop ini berarti. Iya. Karena emang always Asus ya yang masuk ke Indo gitu loh. Iya. Dan gua kan sebagai orang yang pernah merasakan PC dengan Ryzen 3000G series gitu dulu. Oh ya 3000 series. Kan pakai integrated GPU ya. Iya ya. Kan ya performanya nggak lambat sih. Iya. Cuma ya cukup gitu kan. Cukup. Kalau di compare sama discrete GPU kan langsung gitu kan. Kalau Ini sama ini gua kayak ngerasa wah, ini lebih kenceng daripada RTX 4060 iya 4060 laptop ya. Kayak emang segitunya cepet gitu ya teknologi. Padahal Ryzen 3000 yang G series itu kan baru lahir sekitar 5 tahun yang lalu kali ya. 5 tahun yang lalu. Dengan lompatan yang sekarang kayak gini gitu. Kayak unpredictable gitu. Betul. Sudah didesain loh. Cuman kan ini lumayan niche nggak sih? Karena Iya. gamer seperti apa yang akan memilih ini gitu loh. Game-game yang seperti apa yang Nah, mampu iya tuh, Mas. gitu loh Mas. Jadi gini, apa namanya? Yang dituju sama Asus nih. Sebenarnya kan kita punya banyak laptop kan. Ada Betul. Strix Betul, A, betul. Strix G, itu kan biasanya gamers hardcore yang ya udah lah main game untuk performance untuk sekaligus live streaming gitu. Terus ada Zephyrus yang tipis dan biasanya Zephyrus itu malah dipakainya sama content creator. Oh ya yang Karena G14, powerful, G16. tipis ya G14, G16. Nah, ini menyasar ke orang ke gamers yang lebih mobile lagi dan mereka butuh apa namanya butuh touchscreen terutama karena ini touchscreen kan tablet. Iya. Tablet. Kalau dari apa namanya pengamatan saya pribadi waktu pengguna Flow yang sebelum-sebelumnya itu banyak kan digital Illustrator kayak gitu tuh pakai Flow. Oh iya. Karena dia ngegambar ya. Ngegambar powerful dan kalau beli ini nanti dapat stylus soalnya. Oh udah include. Oh iya. Jadi apa namanya satu ini laptop kan soalnya gini laptop mana bukan laptop ya tablet gambar mana yang kenceng gitu ya tapi bisa dibawa kemana-mana gitu istilahnya gitu dan ada touchscreen bisa gambar gitu. Dan dia X86 kan. X86. Kalau maksudnya kalau tabletan kan rata-rata Android kan. Iya gitu kan. ini Windows. Jadi biasanya aplikasi untuk gambar dan ini bisa dibuka sampai segini. Wallpapernya wallpaper saya ini kok sinkron soalnya. apa-apa. Nah ini tadi kebuka kayak gitu. Oh iya. Kebuka. Jadi kalau misalkan dipencet di sini Muncul. muncul. Jadi kalau misalkan mau ini ganti silent performance mode-nya nggak usah masuk. Oh jadi nggak usah masuk harmony kit lagi ya? Karena ini touchscreen jadi gampang. Lebih gampang ya. Dan ini bisa diprogram. Oh jadi bisa di customize gitu ya? Iya. Tombol makro lah ini. Iya kayak tombol makro ya. Nah, seperti itu. Berarti emang nggak cuman buat gamers aja Nggak. segmennya gitu ya. Yang menarik dari ini justru karena prosesornya si Ryzen AI Max Plus ini punya integrated graphic yang segitu powerfulnya dan integrated graphic itu kan make memori video memorinya itu VRAM-nya itu dari RAM kan, dari RAM aslinya bawaan. Dan kita itu bisa assign, jadi maksudnya di setting di Armoury Crate-nya itu, nah, di Armoury Crate-nya itu mau berapa VRAM-nya gitu. Jadi kalau kita mau yang model ini kan yang RAM-nya 32 GB. Iya. Nah, jadi kita bisa set VRAM-nya itu mau berapa? 8 GB bisa, 4 GB bisa, tergantung kebutuhan. 16 bisa berapa? Maksimal 24. Oh iya. Bayangin tablet mana Dengan yang VRAM. punya VRAM 20 up to 24 GB. Berarti kalau yang 64 48. buset. Ya, jadi kalau ada kan di sana ada diskusi ya. VRAM 8 GB itu kurang. Iya. Ya ini bisa. Iya. Jadi Berarti use penggunaannya kalau misalnya profesional kalau gua tebak ya kayaknya buat AI ya. Bisa. Jadi kalau dengan VRAM segede itu kan. Jadi ini on paper juga di atas kertas ini adalah satu-satunya tablet di dunia yang bisa melakukan AI training. Oh, AI training ya. Training bukan inference, bukan cuma jalanin. Bukan jalanin. Training. Ya. Satu-satunya tablet di dunia.
Bingung mau ngapa. Saking powerfulnya ya, atau saking lu ngilernya nih, pengen nge-review nih gitu. Ya Bu, ditunggu Karena aja. gemes gitu kan. Ditunggu aja reviewnya di PEMS channel ya. Iya. Siap. Asal nanti balikin ya Mas ya. Ayo. Siap. Dikasih dia nggak apa-apa sih. Tapi kayaknya ini yang make Mas Danu ya, Mas Firman. Mas Firman gimana soalnya impresinya pakai? Mas Firman itu Vivo. sukanya laptop yang layarnya gede katanya. Oh, 16 iya. Beda inci. preferensi ya. Coba Vivo preferensi Mas Firman apa berarti dari jajaran laptop Asus? Kalau saya karena generasi juga Iya, kita perwakilan nih berarti kan. lebih milih laptop 16 inci. Oh iya. Jadi Kenapa tuh? karena ya selain layarnya lebih besar dan sebenarnya 16 inci sekarang udah nggak gede-gede banget dibandingkan dengan laptop, bahkan sama laptop 15 inci keluaran tahun lalu 2 tahun sebelumnya itu ukurannya udah nggak beda jauh. Jadi laptop 16 inci pun sekarang udah nyaman dipakai buat kerja, dibawa kemana-mana pun udah nggak sampai 2 kilo kok. Udah slim ya sekarang. Udah slim, udah ringan. Dan laptop 16 inci itu ya karena dia lebih besar, dia bisa dipakein RTX Oh, ya, series di pun udah grafik bisa. ya. Jadi lebih nyaman buat dipakai kerja. Apalagi kalau buka file Excel, PowerPoint yang gede-gede banyak ini lebih nyaman. Karena kan ya meskipun kesana kemari saya bawa 16 inci masih nyaman-nyaman aja, nggak mesti yang 14, 13, 16 inci pun enak dibawa. Emang tergantung selera. Tergantung selera, makanya Asus nyediain semua line up laptop. Sebenarnya kita Untuk- punya apa? 10 inci punya ya? 10 Ada ada. 10. Ada ya 10, masih ada. B3000. Oh iya, B3000 ya, B3000 10 inci. Expert Book ya. 13 ada. 13, 14 itu banyak lah ya. 15 banyak. Ya, 16 ada. banyak. 17 ada, 18 ada. 18 kan. Jadi semua line up disiapin. Bayar ada. Makanya mereka nomor 1. Iya. Jadi nggak heran. Rasanya nggak heran kan orang semua Jadi, line up ada gitu kan. Misalkan pelajar SD untuk anak SD ada, Iya. untuk anak SMP Anak SMA SMP, ada. iya. Kebutuhannya untuk content creator ada kita khusus Pro Art. Iya, Pro Art, ya. Untuk gamers sih jelas ya. ROG, TAF, ROG ya. itu udah terkenal banget. Terus untuk apa namanya? Untuk yang mobile ada ZenBook, Iya. ada VivoBook S, yang mainstream juga ada VivoBook. Terus laptop dua layar ada, Ah ya. laptop Dan layar berdua. lipat ada. Ya. Oh ya, sama satu lagi gimana ini Mas Firman atau Mas Danu kan jawab nanti. Kan kemarin pas kita acara gitu kita ketemu kan sempat kenalan tuh Asus apa yang baru tuh yang 15 apa sih? Yang mana? Yang yang Oh, irisan Asus TUF Gaming. sama V16. V16. Itu kan ada tuh yang nanya kan kita sempat bikin story itu kan. Ya. Ada yang nanya tuh kebetulan biar dijawab aja sama Asusnya kan. Itu sebenarnya marketnya tuh gimana, maksud goalsnya tuh apakah nanti pelan-pelan menghilangkan TUF atau nanti emang akan tetap ada terus mengiris TUF atau gimana tuh mungkin? Line up baru, jadi line sebenarnya up baru. kita di gaming ada ROG, Ya. ada TUF Gaming. Nah, yang line up baru ini yang V16 itu solusi dari kita. Jadi buat user yang butuh laptop speknya spek gaming tapi budgetnya terbatas. Nah, dia bisa pilih yang Asus V16 itu nanti, ya. Asus Gaming V16. Jadi dari sisi spesifikasi prosesor, GPU segala macam itu bisa performance-nya bisa dari sisi spesifikasi bisa kayak TUF atau bisa kayak ROG misalnya, tapi dari sisi harga dia lebih terjangkau. jauh lebih terjangkau. Berarti lebih ke mengiris ya, mengiris. Sebenarnya nggak terlalu irisan, jadi ya kita memang ada TUF Gaming yang harganya di bawah 15 atau deket-deket ke 11 juta, 12 juta. Cuman yang serinya mungkin seri lama yang FA506 misalnya. Nah, Asus V16 ini dia akan membawa spesifikasi dan teknologi yang lebih baru, tetapi harganya bisa sesuai seperti TUF Gaming yang FA atau FX506 itu tadi. Tapi kalau bentuk gimana? Dari sisi desain dia lebih simpel, jadi yaitu Paham. ngarah ke end user yang nggak butuh Nggak mau tampilan gaming banget berarti, tapi tapi performa performa kencang gitu kan. gaming. Kalau ini berarti emang diciptakan untuk market baru gitu kan.
dia nggak bakal saling kanibal. Dia akan hadir di pasaran bersamaan. Jadi ada pilihan lebih banyak buat end user. Oh iya. Karena kita lihat juga soalnya gamers sekarang makin banyak, makin banyak orang main game di PC, di laptop. Jadi marketnya terus berkembang. Jadi ada satu market yang untuk orang yang entry. Nah itu kita sediakan lebih banyak pilihan. Itu kayaknya yang minat tuh Gen Z yang nggak suka desain yang gimana-gimana mungkin, gitu ya, yang bisa sukanya jadi. yang lebih calm gitu. Iya. Boleh gitu. Tapi kalau misalnya yang laptop 2 ini tadi balik ke sini lagi, ini resminya kapan nih? Iya. Udah ada Kira-kira. tanggalnya belum? Biar kita tulis di sini tanggal resminya. Kalau yang Zenbook 14, Kalau yang Zenbook ini nih, yang ini UX3407. Ini. 3407 ya. Iya, nanti tanggal 19 Februari ini. Oh, bentar lagi. Ini bentar lagi. 19 Nah. Februari. Ini yang pertama kita bawa ke sini. Bisa lihat-lihat. Mantap, coba-coba. ini yang pertama ternyata guys. Di channel kita yang pertama guys. Karena ya itu launchingnya nanti baru tanggal 19 Iya. dan teman-teman media reviewer baru kita mulai kirim hari ini. Iya. Oh, Jadi iya. ini kita antri sendiri loh ke sini. Terima kasih. Thank you mas. Luar biasa. Mas. Luar biasa. Jadi tanggal 19 launch eventnya kita akan undang juga teman-teman, nanti juga akan ada live streamingnya juga di YouTube kita, di Facebook kita, nanti akan ada seru-seruannya di sana. Nah, iya. Jangan lupa nonton soalnya di sana bakal diumumkan harganya berapa. Oh iya. Oke, Sama itu ya. biasanya ada hadiah-hadiah ya? Oh iya, biasanya ada giveaway dia. giveaway tuh di situ. Giveaway. Boleh tuh. Gue hunter. Iya, giveaway hunter silakan. Terus kalau yang ini satunya mas? Yang ini belum ada jadwal. Oh, belum ada jadwal berarti. Belum. Itu karena dari pihak AMD-nya untuk yang seri ini masih embargo, jadi Nggak, masih embargo. embargonya nanti baru selesai di bulan Maret. Maret. Oh. Tapi nggak apa-apa kan diperkenalkan Nggak di apa-apa, sini nggak? Diperkenalkan boleh. Boleh. Tapi kita nggak bisa main game lagi sih. Main game. Jadi maaf teman-teman ya yang ingin melihat main Pokoknya game di tungguin pasti videonya mungkin nanti ada di web channel lah. Iya. Yes. Tunggu di sini. Subscribe dulu, subscribe. Kayaknya Mas Danu boleh deh, boleh direct. Kayaknya sering-sering podcast. Iya, boleh Mas. Oke. Kalau dari deretan laptop yang lain, ada nggak nih Mas yang dalam waktu dekat atau setelah ini upcoming yang bisa diperkenalkan? Ada banyak sebenarnya. Dari Zenbook kita dan quarter 1 ini kita akan banyak seri Zenbook. Selain yang ini, kita juga ada yang pakai prosesor AMD yang baru juga. Iya. Itu juga akan hadir di sekitar 18. AI 300 yang baru berarti. Ya, 300 yang Zenbook baru. atau VivoBook? VivoBook. Itu VivoBook. VivoBook, VivoBook. oke. Untuk yang Zenbook yang kemarin kita yang Aeroleg juga akan pre-ordernya udah mulai, udah penjualannya udah mulai ada, tapi officialnya baru tanggal 10 Januari Februari. Karena embargonya juga 10 Februari. Jadi ada banyak sekali. Habis itu akan ada versi VivoBook-nya dari ini. Oh Itu ya, versi sekitar, terjangkaunya. Iya. Februari Maret. Versi ini Commuter gitu, Asus VivoBook. Asus VivoBook. Pakai apa? Snapdragon. Sama berarti Prosesor yang sama. Snapdragon. Berarti lebih murah. Lebih murah. Itu Astagfirullahaladzim. dan Astagfirullah. dan nanti pilihan warnanya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi ada yang pink juga. Ada yang Oh, ada yang pink cocok ya berarti ya. Astagfirullahaladzim, sabar. Kita ada harus yang sabar pink dulu. juga. Terus nanti juga ada Zenbook Duo pakai Aeroleg. Yang baru dan Zenbook Duo. Zenbook Duo Kita kita refresh. upgrade prosesornya jadi Aeroleg. Tuh yang masih mikir-mikir beli Zenbook Duo kemarin, ini udah ada nih yang baru tuh. Mampus. gercep banget Asus. Berarti yang lama turun harga dong. Gitu. Iya. Gimana nih? Yang lama udah Turun turun harga. Oke. Makin banyak masuk ya Ya, nggak ya, salah ya benar. kenapa Jadi, semakin di depan gitu ya. Brand-brand lain kan jadinya kayak was-was terus Iya. nih. Belum laptop gaming. Iya. Dan Iya, jadi kita kayak bawa kita Zenbook VivoBook. kita merasa kita nggak salah guna Asus di sini. Tapi ini bisa jadi bocoran untuk brand-brand Iya, lain. betul. Aduh. Ya nggak apa-apa ya, Nggak kita apa-apa. bersaing sehat, Bersaing sehat. suportif aja Iya. karena ya tergantung balik lagi sama produknya nih. Semakin banyak pilihan tuh semakin bagus buat konsumen. Betul. Iya, betul. Artinya kan semakin banyak juga konsumen Inovasinya banyak. mau ya. beli laptop. Tapi belilah gitu. Asus sih. Nih dari sekian banyak nih Mas, jajaran laptop yang akan keluar di 2025.
di luar Mas memang orang Asus gitu ya. Kita sebagai fans Asus nih menanggapi laptop-laptop barunya harus gimana? Harus sabar dulu kah? Atau kayak atau langsung menimbang dulu langsung gimana? oke kita gitu. transfer aja transfer gitu ke toko gitu kan. Iya, kira-kira gimana? Maksudnya harus dari POV fans nih ya, bukan dari Asus. Kalau Asus kan pasti beli gitu kan. Beli gitu. Gimana gitu? Kalau dari POV fans gitu ya, Iya. dengan catatan kebutuhannya nggak mendesak. Kalau mendesak ya harus beli sekarang kan, yang Oke. ada sekarang ya udah gitu kan. Lalu kalau nggak mendesak, ya mungkin tunggu sampai Maret kali ya. Oh, iya. Semua produk ya ada. Karena kita banyak dalam waktu dekat banyak produk baru. Oke, siap. Kalau Mas Firman sebagai POV fansnya gimana? Ya, kalau saya balik lagi untuk pengguna seperti saya yang udah cukup berpengalaman. Bukan Senior. Berpengalaman. Iya. Jadi ya nanti juga akan kita update lagi untuk yang kreator series itu Ya, akan creator ada series akan nanti Pro Art akan Ya, kita Pro update Art juga. baru ya. Yang gaming pun akan ada nanti di bulan Juni itu. Si Flow ini kan udah mau mendarat. Iya. Tapi yang Strix terus yang Strix, akan Zephyrus itu datang bertahap. Iya. Nah, nanti di sekitar bulan Juni akan kita Kenalin semuanya. kenalin semuanya sekaligus barengan, dan ini dia line up gaming kita di iya. 2025. Itu Jadi gaming. kalau buat yang gamers Tunggunya sampai Juni tunggu gitu lengkap ya. aja. Kalau mau buru-buru beli Flow sebentar lagi bisa. Tapi kalau mau yang Strix, mau yang Zephyrus atau yang Asus Gaming V16 V16. harusnya akhir Februari Maret udah mulai. Tapi kalau mau yang Zephyrus, mau yang Strix sekarang, bulan Maret April. Yang kemarin bisa dicopot-copot. iya. Iya. Strix gitu ya. Sangat menarik. Itu buat yang jadi upgrade. si belakangnya ya, itu belakangnya dia bisa di-upgrade tanpa perlu buka semua baut, laptop. nggak ada bautnya. Iya. Nggak ada bautnya. Ya ada videonya si Peps. Ya, nanti kita masukin videonya. banyak banget ini jajaran laptopnya dan dibocorkan langsung oleh orang dalam gitu ya. Jadi Iya. kalian nggak perlu nanya kemana-mana lagi. Boleh juga nonton Q&A-nya Asus juga iya. Tiap kan. minggu ya. Tapi ini tuh daging banget nih. Jadi yang buat fans-fans Asus yang kebingungan kapan beli laptop atau kapan harus decide gitu ya. Kalian lihat aja ini udah dibocorin. Kalau misalnya gamers nunggu sampai Juni berarti kalau aku bisa nih bulan ini ya berarti. Tanggal 19. 19. 19. Masya Allah. Ini guys. Tapi orang-orang juga banyak dong nanya gimana apa sih namanya itu garansi ya atau Oh iya. Karena kan garansi Asus kan ada Asus VIP Perfect Warranty. Ya. Ada juga yang nggak ada VIP-nya kan, Iya, Perfect atau- Warranty doang kan. kalau orang-orang kan ADP gitu. Nah sekarang tuh lagi rame kan brand-brand laptop banyak yang ya udah ADP. Nah dari Asus gimana? Jadi semua laptop Asus dari yang paling murah sampai yang paling mahal itu pasti punya garansi internasional Ya tahun. resmi ya. Itu garansi resminya, garansi standarnya kita. Dan itu mencakup servis dan komponen. Jadi nggak kalau misalkan tiba-tiba laptopnya mati gitu ya. Ya musibah kan ya, tiba-tiba laptopnya mati entah karena kesalahan ngupdate firmware atau apa gitu, itu tinggal ke service center, selama masa garansi pasti diperbaikin tanpa biaya. Mau ganti motherboard pun tanpa biaya. Oh ya. Itu selama masa garansi. Tapi kalau misalkan kerusakannya akibat kelalaian pengguna kan nggak di cover sama garansi Yang biasa yang ya. biasanya. Ya itulah namanya kalau teman-teman bilang ADP, Accidental Damage Protection. Tapi Iya. kalau di Asus namanya Perfect Warranty. Oh iya. Jadi ada dua nih. Ada Perfect Warranty yang biasa, ada VIP VIP Perfect Warranty. Bedanya cuma coveragenya aja. Oh, Jadi iya. Perfect Warranty itu 1 tahun pertama. Jadi kalau garansinya 2 tahun, berarti 1 tahun pertamanya itu punya ADP. ADP. Nah, ADP-nya ini Perfect Warranty-nya ini kalau yang Asus Perfect Warranty itu covernya cuma covernya sampai 80%. Jadi kalau misalkan jatuh, pecah layarnya, itu kan nggak ke cover garansi ya. Iya. Itu di cover oleh Perfect Warranty 80% untuk line up VivoBook sama TUF.
Oh iya. Ya. Semua VivoBook. Semua VivoBook mau yang 4 lagi juta, 5 juta, 4 juta 5 juga. jutaan gitu. Oh. Jadi itu untuk VivoBook dan TAF. Nah, untuk ZenBook sama ROG karena itu line up premium kita, itu namanya Asus VIP Perfect Warranty. Oh iya. Sama 1 tahun, cuma coverage-nya 100%. Oh beda di persentase doang. Persentase. Yang menarik sih. Karena kan maksudnya karena kan dari Asus sendiri kan jarang gitu ya, gue lihat ya. Dari kita juga kan jarang dapat brief untuk ADP gitu mention kan. Ya. Jadi berapa orang nyangkanya emang nggak ada ADP-ADP-an gitu. Ada. Ya, padahal sebenarnya ada gitu kan. Beda penyebutan Beda aja. penyebutan aja Ya, sebenarnya. Perfect Warranty namanya. Iya gitu. Nah itu teman-teman ya udah dijabarkan sama Mas Danu nih. Nah, ya jadi yang bedain mungkin ini ya. Kita nggak cover dari garansinya itu dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Kena semua gitu. Iya. Dan itu termasuk komponen sama servis. Soalnya kalau yang lain kan kadang cuma apa namanya cuma line up tertentu doang gitu kan. line Yang up ada tertentu doang. ADP-nya gitu kan. Kalau ini dari yang benar-benar yang termurah sampai yang termahal gitu. Ada mungkin ada yang beberapa komponen tidak di cover. Oh, gitu, iya. ada. Ya ada ya tinggal dicek lah ya di website Tinggal Asus cek ini ya. harusnya ada ya. Ada. Di detail itu gimana gitu kan. Cari aja Asus Perfect Warranty. Itu nanti ada jelas. Oke, valid berarti ya. Dari nggak cuma dari produk aja, tapi garansinya juga terjamin. Makanya tetap jadi number one laptop consumer di Indonesia gitu. BTW service center kita juga dapat penghargaan Oh, iya? number one Oh di Indonesia. oh mantap. Nice info itu mah Nice bagus. info sih. Jadi info buat teman-teman nih. Tapi tuh gimana caranya tetap mempertahankan eksistensi gelar nomor 1 di Indonesia di tahun 2025 ini selain memperkenalkan banyak produk gitu. Iya, produk. Apa Iya. strateginya nih? Tapi kalau boleh dibocorkan silakan gitu ya. Kan ini agak Agak sensitif ya gitu. Ya itu apa langkah yang pasti harus kita hadirkan adalah teknologi terbaru. Jadi Oh iya. kan dari vendor chipset itu mereka rilis teknologi terbaru setiap tahun dan supaya kita bisa maintain nomor 1 kita ya kita harus hadirkan segera ke pasar Indonesia ya contohnya seperti yang laptop yang kita bahas ini itu baru di announce di CES kemarin di Januari dan kita di Februari sudah tersedia di pasar Indonesia dan ini merupakan salah satu cara kita menghadirkan teknologi terbaru ke pasaran Indonesia untuk ya dinikmati pengguna, nggak usah nunggu sampai 2 bulan, 3 bulan mereka udah bisa nikmatin teknologi terbaru di laptop kita. Jadi ini yang membuat beda kita dengan kompetitor, mungkin kompetitor masih dalam proses peralihan dari teknologi yang tahun lalu ke teknologi terbaru untuk dipasarkan di Indonesia mungkin masih butuh waktu. Nah kita bisa hadirkan dengan segera dan ini cara utama kita. Jadi kita sebagai produsen di industri teknologi kita wajib menghadirkan yang terbaik sesegera mungkin di pasar. mempersingkat waktu itu ya dari itu salah satu strategi utama kita dari yang teknologi terbaru dan yang berikutnya adalah tentunya kita harus hadirkan teknologi ini untuk semua segmen pengguna. Jadi nggak cuma yang premium aja, yang mahal aja, tapi teknologi terbaru pun ada di segmen yang terjangkau. Mainstreamnya juga kita akan punya nanti. Jadi ini bikin kita ya end user kita bisa punya banyak pilihan dan mereka jadi lebih loyal karena kita punya banyak pilihan untuk mereka gunakan. Tuh bocorannya tuh. Semangat Asus untuk tahun ini. Tapi aku juga mau bawa sedikit isu ya. Ini dari yang kita kumpulin kan. Dari komen-komen di YouTube. Gitu apa kan. tuh isunya, Cel? Coba deh. Isunya tuh soal ini Mas, soal WiFi card yang sering problem di Asus TUF A15. Spesifik nih ya, A15 dan lebih spesifik lagi MediaTek yang lebih sering. Iya. Yang WiFi card MediaTek. Jadi kita juga aware sama isu itu. Kita aware dan salah satu jadi gini, kita bicara dulu penyebabnya apa. Kan WiFi-nya sering hilang. Iya. Sering hilang. Itu sebenarnya setelah dicek ternyata WiFi card-nya itu sering overheat. Overheat karena posisinya di bawah SSD. Nah, jadi solusi mudahnya adalah
SSD-nya dipindah ke slot 2 aja. Jadi nanti dia nggak di bawah SSD lagi. Tapi itu isu itu cuma ada di TUF Gaming yang lama ya. F15 atau A15 yang FA atau FX 506. Yang 507 udah nggak gitu karena desainnya udah dirubah. Udah dirubah ya. Udah dirubah jadi nggak ada isu di situ. Terus jadi karena dia di bawah SSD, sebenarnya kita udah kasih thermal pad tuh di atas supaya nggak terlalu panas. Tapi karena mungkin cuaca di Indonesia lebih lembab, lebih panas, sama penggunaannya kan itu gaming ya. Jadi gaming kan high performance ya. Jadi ketika SSD-nya panas, si Wi-Fi-nya ikut panas juga. Jadi kena problem gitu. Dan makanya salah satu solusinya pindahin SSD-nya ke slot 2. Iya. Tapi secara speed ngaruh nggak tuh Mas kalau dipindahin? Karena sama. Jalurnya sama. Nah, terus ada beberapa kasus Wi-Fi-nya karena sering overheat jadi lemah gitu kan. Iya. Nah, itu minta ganti aja ke service center. Itu gitu ya. Jadi di laptop yang terbaru harusnya isu ini harusnya udah nggak kan akan kita terjadi. Udah move on ke FA atau FX 507 kan. Yang itu udah nggak ada karena desain motherboardnya baru. Jadi udah terjawab ya harusnya. Teman-teman itu sudah diklarifikasi langsung ya. Jadi jangan dikomen lagi gitu. Ya boleh lah. Ya boleh dikomen. Kalau komen ada masalah nggak apa-apa. Ini jadi kita tahu kan. Iya, kita tahu feedback gitu kan. Dari end user langsung gitu kan. Ya. Dan kalau misal kalian komen di YouTube kita juga pasti kita langsung biasanya kita sampaikan ke tim Asus biar ya ada perbaikan gitu kan ke depannya gitu kan. Oke deh, kalau gitu kita langsung ke segmen berikutnya. Jadi kita ada namanya POV milenial dan Gen Z. Nah, milenial. Yang ada POV Gen X lagi. Gen X ya nih ya Mas. Gen X, ya. Jadi kita di sini akan bacain beberapa curhatan teman-teman audiens kita di TikTok dan di YouTube. Cuman yang aku bawa tuh cuman ada satu nih. Jadi aku mau tanya POV-nya nanti dari milenial atau Gen X juga nggak apa-apa ya, Mas Firman. Jadi dia itu punya kebutuhan untuk editing video. Jadi dia lagi galau milih antara dua laptop. Ini sama-sama beda nih speknya. Yang pertama dia pakai Ryzen 7 7435HS, RTX sama-sama 4050. Yang pertama ini pakai RAM 16GB, storage-nya 512 100% sRGB, harganya 15 juta. Nah, yang satu lagi nih dia pakai Intel i7 13650HX, pakai RTX 4050 juga, tapi RAM-nya 12GB, storage-nya 512GB, terus 100% sRGB. Cuman harganya terpaut lebih mahal 1 juta. Jadi ini 16 juta, yang tadi 15 juta. Kira-kira dia minta pendapat kita, Mas bakal pilih yang mana nih? Nah, ini boleh mewakili Mas sebagai milenial atau Gen X atau apa, Gen Z, silakan buat dia apa nih jawabannya supaya dia nggak galau lagi nih. Oh, easy lah. Itu pilih yang kalau saya pilih yang Ryzen 7. Ryzen apa? Ryzen 7 7435. Dia satu lebih murah. Yes. Padahal RAM-nya lebih gede. Dual channel juga. Jadi 16 ya. Kenapa milih yang AMD dibandingkan sama Intel, ya lihat RAM-nya sih sebenarnya. Sama harganya. Jadi harganya lebih murah, RAM-nya lebih gede. Sisanya sama gitu. Soalnya saya pribadi nggak terlalu mikirin ya mau Intel mau AMD karena dua-duanya udah sama. Gitu maksudnya sama-sama bagus. Iya. Sama-sama bagus, nggak ada yang jelek gitu. Jadi lebih milih yang bisa ngasih lebih aja. Jadi secara price versus performance-nya lebih bagus. Kan lebih pilih kalau gitu prioritasnya lebih ke RAM atau sama harga kan? Sama harga yang betul. beda itu kan. Ya udah yang AMD lebih unggul gitu ya. Itu POV milenial. Kalau POV Gen X gimana nih Mas? Price conscious. Kan harga nggak masalah dong bagi iya, biasanya. Cuman beda 1 juta. AMD panas jangan-jangan. Oh enggak ya. Silakan Mas. Dari sisi ya sama price performance dan juga begitu kita beli kita udah bisa langsung pakai dengan RAM 16GB, nggak usah upgrade dulu. Iya, nggak usah upgrade. Itu lebih ya buat kaum Gen X seperti saya nggak usah repot-repot bongkar dulu, tambahin RAM-nya. Iya. Itu terbantu juga ya. Itu bisa langsung dipakai. Jadi untuk kalau pilihannya dua itu ya lebih pilih yang
Ryzen 7 dengan RAM udah langsung 16 daripada yang i7 misalnya, tapi harus copot dulu RAM-nya biar tambahin yang gede, biar 24 misalnya, ya lebih pilih yang udah langsung 16 dibanding yang kita cuma dapat 12. Oke, berarti sama nih ya jawabannya ya? Sama, kalau untuk itu yang sama. Nggak ada masalah soal AMD panas, Intel segala macam? Dua-duanya udah bagus udah sekarang. ya? Intel dan AMD itu udah sangat efisien, adem dua-duanya dan sama-sama bagus punya prosesornya itu. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada yang mewakili itu ya, isu-isu lama itu ya. Itu kan masih ada tuh. Ya orang yang bilang gitu beberapa. Kalau untuk amannya ya pilih prosesor maksimal 3 tahun yang lalu lah, saat 3 tahun ke belakang maksimal. Berarti Gen 12 atau Ryzen 6000 atau Ryzen 6000. Oke. Kalau Ryzen 7000 kan udah aman lah. Udah aman lah ya. Nah kalau gua beda. Kenapa? Bukan beda ya, maksudnya kalau gua masih menentukan, kan gua komandang mending ya. Oke. Oh, pasti lebih milih yang murah juga dong. Iya, cuma murah juga gua harus detail nih biasanya itu kan Gen Z kayak gitu kan biasanya kan. Iya. Detail kayak misalnya mungkin secara spek identik sama gitu kan. Tapi gue biasanya ngeliat lain lagi gitu kan. Apa? Harus pegang laptopnya walaupun dia sama-sama 100% sRGB. Kan kadang beda ya. 100% sRGB brand A sama brand B. Karena gini. Itu karena gini. Meskipun sama-sama 100% sRGB, 100 sRGB itu namanya color gamut. Iya, color gamut. Jumlah coverage warna yang bisa ditampilkan. Tapi bukan akurasi. Iya. Akurasi itu namanya delta I. Nah, delta I ya yang jarang banget orang ngomongin. Iya. Ya. Padahal yang penting tuh delta I sebenarnya. Kalau di Asus kita kalau mau yang bagus di Asus itu kita punya standar layar namanya Asus Lumina OLED. Itu pasti delta I-nya kurang dari 2 dan Pantone validated. Ya. Itu. Jadi kadang nggak ngelihat sRGB doang gitu kan, harus benar-benar dibandingin. Kayak ya syukur-syukur tadi kan kayak Asus kan munculin delta I-nya kurang dari 2 atau apa gitu. Kalau mau yang paling bagus ya Pro R, kurang dari 1 soalnya. Iya. Jadi layar itu memang nggak diciptakan sama. Jadi dia harus dikalibrasi gitu. Dan kalau pakai Asus Lumina OLED dia udah kalibrasi dari pabrik. Jadi makanya akurasinya bagus. Iya, bagus. Nah, sRGB 100% sRGB belum tentu akurat. Makanya ya. Makanya gue harus benar-benar ngeliat, ngebandingin itu laptopnya tuh gimana, minimal dari mata gue nih gitu ya. Lebih enak yang mana, lebih ini yang mana. Kalau gitu. kayak Mas Yusril yang udah sering pakai laptop, udah nge-review laptop ini, kan yang bagus mana. Kayak gitu. Tapi kalau orang awam minimal ngelihat dari makanya gitu ya. kita ngasih standar namanya Asus Lumina OLED. Kalau di consumer, kalau di gaming namanya Nebula Display. Ya. Nah itu udah kalau udah ada logo itu udah pasti layarnya bagus. Color gamutnya bagus, akurasi warnanya tinggi. Bagus. Gitu. Jadi gampang. Itu yang dilihat gitu kan. Kalau misalkan untuk orang awam gitu kan, kayak gitu sih. Jadi sertifikasi itu penting juga ya kayak gitu ya. Juga. Makanya dipermudah lah. Jadi bagi kita kaum awam seperti aku, ya udah nggak apa-apa. Kita tinggal lihat aja ada nggak tuh sertifikasinya. Oke. Nah biasanya Gen-Z itu yang kayak gitu kan. Mending banget itu. Sampai harus detail loh itu ngebandingin itu kayak gitu. Tapi Gen-Z juga ada yang ini kan pingin lihat desainnya. Oh iya makanya kan lihat desainnya ini bagus nggak ya gitu, yang ini ya gitu. Ya bocoran aja nanti banyak laptop pink gitu. Warnanya harus menggugah juga kan. Laptop pink itu 2025 ini ada beberapa line up kita yang warnanya pink. Buat para wanita gitu kan. Jadi nggak perlu lagi milih laptop hitam atau putih doang, nanti ada pink banyak nih. Gitu. Akan kita tunggu. Oke. Kalau di POV milenial Gen Z itu aja sih. Ada lagi nggak Cil pertanyaan yang lu ingat dari YouTube? Kalau dia kita tanyain. Utamanya sih itu dulu itu aja sih. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. Ini kita mau bahas tech throwback sama buat yang kedepannya. Berhubung mas-mas juga udah lama kan di perindustrian laptop di ini IT, gitu kan. Laptop gitu kan. Teknologi zaman dulu apa yang paling berkesan sama mas-mas yang mungkin pertama kali lihat atau rasain gitu kan, dan mungkin sekarang udah biasa aja gitu loh. Ada nggak kira-kira? Ataupun kesannya mendalam banget sampai sekarang gitu kan kayak gitu.
kesan yang paling mendalam. Kayak nggak ada lagi deh kayak yang gantiin ini gitu. Iya, mungkin kayak apa ya, spark yang kayaknya tuh dulu tuh spesial banget. Kayak misalnya kan lo juga pernah tuh, lo punya laptop itu loh Asus kata lo yang waktu itu, yang Asus gaming, yang dia cuman eksklusif dikeluarin sama Asus aja kayak gitu. Ingat nggak lo? Yang lo omongin itu, lupa. Jadi tuh yang kayak kalau misalnya aku kan kalau dulu laptop tuh pasti yang bagus itu 2 kilo beratnya gitu. Kalau itu sekarang udah ada yang 800 gram. Nah, kalau dulu tuh apa tuh yang paling berkesannya? Ada nggak? Dulu waktu zaman pas Asus mau pertama kali jualan laptop di sini kan kita masuk dengan produk EPC. Iya. Dulu sempat rame Netbook. Oh, netbook. Netbook yang ada modemnya. Ini udah NET terlalu muda ya? ini, terlalu muda. NET Terlalu muda. Netbook. Netbook Asus. Asus triple PC. Iya. Ini. Itu netbook. Gue kayak sempet pakai nih dulu. Ya. Gimana dia tuh? Itu apa ya? Iya. Itu kategori netbook itu produk yang pertama dirilis secara global itu Asus punya EPC itu. Dulu dibawa ke Indonesia dan sangat populer dan dulu 6 inci, 7 inci. Kecil. Udah ada yang pakai modem malah. Karena ditujukan untuk kerja bisa browsing internetan ya. dan dari sisi performance mungkin nggak terlalu terlalu tinggi, tapi ya karena ditujukan untuk kerja itu nyaman banget, kecil, cara compact, fungsi bisa ini dibawa banget. kemana-mana dan ada modemnya, bisa langsung internetan. Nah sekarang juga kita masih punya beberapa tahun terakhir kita juga masukin lagi tuh yang Ada modemnya. ada 4G-nya. Oh iya, yang Ya. expert book. Expert series. Ya. Itu sangat membantu buat pengguna yang jarang ketemu wifi, misalnya dia tugasnya di luar Lapangan. kota, Iya, atau di luar pedalaman kota, kadang ya, kan. kayak gitu-gitu. Iya. Dia selama ada operator Seluler, 4G, 5G bisa. pakai itu, bisa tetap internetan, online, Zoom meetings pun Jadi nggak kayak masalah. handphone kan. Iya, mungkin kayak orang yang menangani proyek-proyek Ya. nasional itu jalan tol Iya, gitu iya. kan, on-site gitu kan. Terus dia harus ngelapor langsung nih, terus apa mungkin Zoom call, meeting kayak gitu. Bisa langsung di on-site di proyeknya gitu. Menarik. Itu masih ada sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang nyari ada sih laptop yang nggak mesti ketergantungan Wifi gitu. Ada, kita punya. Kita punya. Dan itu bukan model pakai prosesor yang lama ya? Yang baru. yang terbaru Masih sudah baru. ada. Dan yang menarik lagi ya, kalau zaman dulu laptop biasanya kita cuma bisa pakai baterainya kuat 2 jam, 3 jam udah habis. Sekarang bisa Iya. sampai 15 jam, 20 jam pun. Bahkan ada yang seharian bener kita Iya. tes 24 jam sekian menit. Oh, Dites ya, dites iya. pakai software benchmark gitu. Prokion ya. Ya pasti kalau dari Mas kerasa banget ya, dulu laptop 2 Ya. jam harus dicas. Sekarang Ya, bahkan kalau misalnya udah pakai 2 tahun 3 tahun baterainya tinggal setengah jam habis. Iya. Karena udah kurang banget ya kapabilitasnya kan. Sekarang dipakai 2 tahun 3 tahun masih aman. ada 5 jam 6 jam ya masih Iya. cukup. Ya, baterai laptop sekarang udah powerful, jadi ya nggak ada masalah lagi, nggak kayak dulu yang ya setiap 2 jam harus cari. Terus charger. baterai dulu tuh tebel-tebel Ya, sekarang yang dicabut tuh. Iya. Iya kalau Ya. panas dicabut tuh aku punya juga tuh. Ya, cabut. Ya. Terus dulu tuh laptop mungkin masih ada orang yang nganggep gini. Jangan dicolok terus nanti baterainya iya. cepet. Ada banyak Iya, tuh yang melet kayak gitu. gembung gitu. Iya. Sekarang udah enggak, udah karena ketika penuh dia langsung AutoCAD ya. Iya. AutoCAD bypass langsung ke ininya. Terus bahkan di kita ada fitur khusus namanya limit charging gitu. Di battery life saving gitu. Jadi Oh ya kita setting ya, ya bisa jadi ya. kalau teman-teman beli laptop Asus apapun gitu ya, itu ada aplikasi My Asus. Itu jangan didiemin. Sebenarnya itu control centernya Iya, di situ. buat dioprek gitu ya. Kalau misalkan ada masalah, dia juga ada tools untuk diagnosis gitu iya, ya. iya. Di mana masalahnya nanti seperti apa, harus troubleshootnya seperti apa itu ada. Di My Asus itu juga ada setting untuk ngelimit pengisian daya. Oh iya. Bisa sampai di limit di 80%, dibatasin sampai 80% atau 60% gitu. Jadi Yes. salah satu yang bikin baterai itu umurnya gampang habis, gampang turun, ngedrop Drain ya? lah istilahnya. Kalau kita kan ngedrop ya, Ah. baterai ngedrop itu
karena dicas terus-terusan sampai 100%. Makanya Cycle-nya ya. cycle aja 100% jadi charging cycle-nya cepat habis. Iya. Makanya ada kita punya fitur yang ngebatasin sampai 80% aja. Itu nanti umur baterainya jadi jauh lebih panjang. Jadi kan ada teman-teman di sini mungkin yang pakai laptop tapi laptopnya nggak dibawa kemana-mana. Mungkin di tempat kerjanya doang atau di studio aja gitu kan. Dan dicolok terus. Iya. Nah, itu mendingan di set ke 60 atau 80. 80. Kalau aku 80 sebelum laptop aku hilang. 80 terus, tapi kalau mau keluar ganti 100 gitu. Ya, itu bisa kayak gitu. Enak tuh My Asus. Nah, itu My Asus. Nah, kalau Mas Danu apa nih? Tadi kan Mas Firman nih. Apa nih? Ya jadi laptop Nggak harus laptop apa? Kayak misalkan Teknologi teknologi kali ya. ya. teknologi. Kayak misalkan mungkin apa? Dulu Nintendo atau apa gitu kan? Enggak, kalau aku dari dulu PC gamer sih sebenarnya. Oh, PC gaming. Jadi tahun 2008 itu saya punya laptop gaming, beli laptop gaming ROG. Iya. Laptop gaming ROG pertama namanya Asus ROG G1 Oh iya. G1. Dan itu kayaknya laptop pertama di Indonesia yang pakai discrete graphic. Dan ngelihat perkembangan discrete graphic zaman dulu sampai sekarang itu buset udah jauh banget. Jadi dulu itu Asus ROG G1 itu speknya ketika orang lain 2008 ya. Ketika laptop orang lain itu RAM-nya 512 MB ya, megabyte ya. Guys yang anak-anak Gen Z, kita dulu laptopnya RAM-nya 512 mega loh. Itu Android yang kapan ya? Kalau kayaknya aku Android tertentu yang gitu. Ini Kayaknya Android juga udah 1 gigaan gitu deh. 1-2 giga lah. Sama HP kalian aja mungkin lebih kenceng HP kalian. Jadi saya punya laptop itu Asus ROG G1. Itu kalau nggak salah namanya GN01 gitu. Itu apa namanya? Dia pakai prosesor Intel Centrino 2. Masih ingat nggak? Intel Centrino 2. Gua pernah dengar tapi nggak ngerasain. Itu emang prosesor untuk laptop tapi high performance. Terus itu prosesornya dual core, Oh iya. 2 thread. Sementara apa namanya? Laptop ini aja itu bisa 16 core 32 thread gitu kan. Jadi jauh banget. Dan itu tebel segini, tebel dan lumayan berat tapi ya karena dulu doyan main game bawa aja gitu kan. Terus discrete grafiknya itu udah pakai Nvidia GeForce, belum ada RTX ya. Belum ada RTX namanya. GTX juga belum ada ya. Belum. Jadi GeForce Get 8600M GT. Oh. Pernah dengar. Ya, dan kalau sekarang di discrete graphic itu kan biasanya ada VRAM ya, video memory. VRAM-nya RTX 4060 yang di laptop itu yang tahun lalu itu kan 8 GB. 4050 itu 6 GB. Yang GeForce ini itu 256 MB. Kecil ya, Kecil banget, seperempat giga. Kecil banget. Tapi ya itu dulu udah top of the line. Gitu. Top of the line. Main game apa aja libas zaman dulu gitu ya. Dan RAM-nya 2 GB. Sementara ya 4 kali lipat dari laptop biasa. Ya 2 GB tuh udah gede banget saat itu ya. Terus saya masih ingat desainnya juga udah ROG banget gitu. Jadi kalau laptop ini misalkan laptop ROG ya. Laptop ROG. Di kanan kirinya ini ada lampu. Oh, RGB. Belum RGB. Oh, belum ada RGB. Pokoknya lampu lah ya. Lampu aja. Lampu warna hijau. Oh, bener-bener lampu gitu. Lampu. Jadi kalau dia lagi main game, jadi dia ngedetek DirectX-nya nyala atau enggak. Kalau DirecX-nya nyala, dia nyala di sini. Oh, iya. Terus di sini itu ada mini LED gitu, bisa di custom. Jadi kita bisa nulis nama, bisa nampilin jam kayak gitu. Bener. Jangan-jangan itu apa? Sebelum lahirnya Harmonic Red ya. Itu akarnya. Dulu kayak gitu. Jadi dari awal aja
laptop Asus tuh udah beda dari yang lain gitu. Laptop Asus ROG itu udah beda dari yang lain. Jadi jangan heran kalau misalkan kita bisa bikin yang beginian sekarang. Karena udah emang tampil beda dari dulu. Iya, dari dulu tuh udah tampil beda. Itu kenangan banget lah. Dan masih ingat gak expansion slot di laptop yang di pinggir? Iya, yang ada yang bisa dimasukin buat modem kayak gitu. PCI expansion, PCI expansion ya. Itu masih ada dan itu laptop masih ada infrared. Masih nyala sampai sekarang. Masih nyala. Infrared buat transfer file. Lu dari dulu belum ada Bluetooth ya. Dulu belum ada Bluetooth. Internet masih lemot kan? Internet masih lemot. Dulu tuh sebelum ada IndiHome masih pakai Speedy namanya. Speedy. Itu download masih 20 kbps. 20 KB ROG G1 itu ada infrarednya. Ada infrarednya di port sebelah kirinya kalau nggak salah itu. Infrared. Dan itu untuk transfer data ke HP harus biasanya ke mobile device karena mobile device kita biasa zaman dulu standarnya ada infrarednya. Pasti belum ada ini ya, belum ada TikTok belum. Facebook baru launching ya, terus Facebook launching terus Friendster, MySpace dulu, ya, Plaza.com masih ada itu. Kaskus masih lagi rame-ramenya. Kalau Kaskus masih terdengar kan? Kalau Plaza.com apa itu? Waduh. Nyari file dulu di MRC ada dari apa? Torrent masih ada sampai sekarang. Torrent masih ada. Selain platform buat chat, file sharing juga bisa lewat situ. Segala macam file nyari ada di situ. Dulu saya waktu kuliah memang suka ngulik kan. Punya komunitas internasional juga. Ya biasalah wibu-wibu internasional kan. Wibu. Jadi dulu kalau kalian para wibu taci sekarang itu enak banget karena YouTube udah gampang diakses, streaming anime legal itu di mana-mana, gampang. Netflix udah ada animenya gitu kan, enak banget. Dulu kita itu harus cari ke forum dan orang itu biasanya ngasih filenya secara dalam tanda kutip tidak resmi gitu kan, karena nggak ada servisnya dulu kan, nggak ada servisnya. Jadi kita saling berbagi file gitu dan file itu dibagiin lewat IRC itu. Internet relay chat gitu kan. IRC kita punya servernya gitu. Itu pakai plugin macam-macam. Wah, itu transfernya juga lama itu. Dan karena dia lewat jalur telepon, begitu lagi transfer data ada telepon masuk. Iya, putus ya. Jadi ada telepon masuk ke nomor rumah kita. ADSL modem ya. Lagi download misalnya tiba-tiba ada telepon masuk. Ngulang gitu dari awal. Dan kalau mau nyambung ke internet ada bunyinya gitu. Itu throwback banget ya, aku kayak nggak relate tuh kayak. Ya, tapi kalau 2008 itu harusnya udah ada, belum fiber tapi udah ada ini. Udah bukan ADSL lagi, udah pakai lagi namanya. Masih pakai bukan fiber tapi koaksial gitu, cuma udah ISP-nya itu udah kepisah antara jalur telepon sama jalur Speedy lah. Iya, Speedy. Kan Speedy sama Telkom kan. Dulu Telkom net instan. 080989 kali. Kalau mau pakai harus malam. Soalnya kalau malam nggak ada yang telepon kan. Iya, nggak ada telepon. Dan mahal. Tiba-tiba tagihan telepon mahal. Ini siapa yang pakai nih? Ada yang pacaran berarti. Nah, sekarang kan mungkin di tiap rumah itu belum tentu ada telepon. Iya, sekarang udah jarang banget. Ya, dulu kan ada telepon gitu. Dulu bahkan nyokap gue usaha wartel tuh. Di rumah. Cuan ya. Wartel. Iya, wartel. Jadi itu telepon kan. Ngelihat perkembangan laptop gaming dari dulu sampai sekarang itu luar biasa sih. Termasuk gamenya. Sekarang itu istilahnya kan gue fans ya Final Fantasy, Final Fantasy 7 ya. Tahun 2006 itu ada film namanya Final Fantasy 2006 atau 2007 gitu. Final Fantasy 7 Advent Children.
itu film animasi waktu zaman itu keren banget animasinya, wow rambutnya bisa berkibar gitu kan, wow keren banget. Tapi sekarang gua main Final Fantasy 7 Rebirth ini, kualitas gambarnya jauh lebih bagus di game yang mana real time render. Jadi di render secara real time. Sementara dulu movie itu kan film ya di render udah sebelumnya gitu. Kita tinggal nonton gitu. Real time render sekarang itu lebih bagus daripada animasi movie zaman itu. Udah jauh banget lah. Jauh banget gila. Tuh udah sangat maju sekali ya berarti sekarang. Ya. Jadi tapi pesan untuk teman-teman yang masih muda gila. Gen Z lah ya, 2000 ke atas dan Gen Alpha gitu ya. Nggak ada salahnya untuk nge-explore teknologi zaman dulu sih sebenarnya. Karena nanti kita bakal appreciate yang sekarang itu kita ternyata udah sangat-sangat maju dan kita lebih gimana ya, bersyukur beruntung privilege kayak gitu, karena anak lain zaman sekarang kayak taken by granted gitu kan. Udah ada gitu kan. Ada semua. Udah kayak udah nyaman, udah terlalu nyaman kayaknya gitu ya. Karena kalau ketika kita tahu sejarahnya, tahu cara kerjanya, nanti ke teknologi itu lebih gimana ya, menghargai pas kita beli laptop, kita pertimbangannya lebih matang. Lebih matang. Beli HP, beli laptop atau beli apapun, pertimbangannya pasti lebih matang. Lebih matang, terus lebih mau ngerawat, lebih mau ngejaga gitu. BTW laptop itu masih nyala loh. Beneran, Jiwan di rumah ada. Cuma yang mati itu harddisknya, baterainya. Jadi kalau di bypass pakai listrik biasa, charger langsung. Cuma masuk BIOS doang. Tapi masih nyala berarti itu. Masih nyala. 2008 sampai sekarang berarti 18 tambah 6 16 tahun. 16-17 tahun ya. Udah SMA lah kalau anak. Udah mau kuliah. Oke, itu sangat throwback sekali. Tapi kedepannya bakal gimana lagi nih teknologi? Kira-kira nih menurut Mas Firman sama Mas Danu. Kalau teknologi khususnya laptop di gitu, ya, pasti makin lama akan makin tipis dan makin ringan. Jadi ya terus mengarah ke thin and light. Nggak cuman laptop consumer, gaming pun sebenarnya mengarah ke sana. Makanya kita kemarin tahun lalu di 2024 itu kita fokus di Zephyrus series. Makanya kita kebutuhan sebagian besar pemuda gamers kan ada banyak, tapi kita ngelihat trennya ke depan itu ke arah laptop thin and light termasuk di gaming. Makanya 2024 kita sebut the year of Zephyrus. Itu pas kita awal tahun itu kita announce bahwa tahun ini akan jadi tahunnya Zephyrus. Nah, di pertengahan tahun karena segmennya udah semakin membutuhkan laptop gaming yang tipis, kita juga hadirkan di TUF Gaming. Jadi nggak cuma Zephyrus yang tipis dan ringan tapi performanya tinggi. TUF Gamingnya pun kita hadirkan yang A14 dan A16 itu tipis, ringan, performance tinggi, dan ke depan arahnya akan ke sana. Jadi laptop ke depan trennya akan jadi lebih tipis, lebih ringan, dan juga performanya lebih tinggi. Makanya di laptop yang gaming, apalagi di consumer saat ini ya pasti ke sana trennya. Jadi laptop kita semakin lama semakin tipis, semakin ringan, tapi performanya semakin tinggi, baik sambil di charge ataupun nggak di charge. Itu khususnya untuk yang consumer saat ini udah nggak terlalu signifikan perbedaan performanya. Makin efisien ya. Makin efisien gitu, bagus. Makin powerful. Jadi, tapi nggak menghilangkan laptop gaming yang high extreme performance juga kan? Justru nanti yang extreme performance bakal lebih tipis juga. Gitu. Pasti lebih. Kayak Strix Car juga yang 18. Kalau dibandingin itu sama tipis juga. Kalau Strix Car ROG Strix itu turunan dulu dari ROG Chimera sebenarnya. Namanya Chimera. Chimera itu tebalnya tuh segini tebal banget, 3 sentian gitu lah, pokoknya 2,5-3 sentian gitu, tebal banget. Rilis 2007, 2008, enggak, 2017, 18. Kita masih ada sekolah di kantor, gede banget. Waktu itu ya setting rata kanan lah itu. Jadi rata kanan yang dulu dengan rata kanan yang sekarang udah jauh banget. Ukurannya mungkin bisa dibilang setengahnya. Ya. Itu artinya makin kesini sebenarnya
tren mobilitas yang makin banyak orang yang mobile. Komputasi itu semakin mobile. Jadi mau orang kerja mobile, orang main game pun mobile sekarang. Makanya ROG Ally laku. Iya. ROG Ally laku. Terus sebenarnya Asus itu adalah pionirnya komputasi mobile. Mulai dari EC itu mobile, kalau itu consumer. Terus kita adalah produsen Ultrabook pertama ya. ZenBook itu Ultrabook pertama 2011. Terus kita juga produsen laptop gaming tipis pertama itu Zephyrus tahun 2017. Tahun 2017 Zephyrus itu laptop gaming tipis mempelopori laptop gaming tipis di dunia. Dulu tebelnya 1 cm. Jadi sesuatu yang impossible di tahun 2017 untuk sebuah laptop gaming bisa tampil dengan tebal 1 cm itu impossible. Tapi kita bisa bikin. Jadi memang kedepannya bakal terus mobile. Dan kita sekarang kan punya tablet tablet gaming jadi lebih mobile lagi gitu kan. Terus ada lagi yang namanya XG Mobile. Yang external GPU mobile kan. Semuanya serba mobile. Jadi nanti kedepannya memang semuanya bakal mobile, lebih ringkas, lebih daya tahan baterai lebih panjang, lebih ringkas, lebih enteng, tapi lebih kencang. Menarik sih dibandingin yang nanti yang ROG Strix Scar yang 2025 itu kan performanya rata kanan. Nanti kita masih punya sih sebenarnya di kantor yang 2017 yang Cimera itu masih ada, masih nyala, bisa dipakai juga. Nanti bisa dibandingin performanya dari sisi dimensinya itu kan bongsor berat ya. Dibanding yang sekarang yang rata kanan yang terbaru kita. Nanti kita kirim ke PEMS. Boleh di samping-sampingin gitu kan. Dulu rata kanan 8 tahun lalu. 8 tahun lalu dan ini rata kanan sekarang. Boleh. Menarik ya. Itu biar teman-teman ngelihat tahu upgrade-nya tuh sejauh mana gitu kan. Jadi ya bisa jadi cerita menarik. Betul. Menarik sekali. Oke, kalau gitu paling itu aja untuk yang tech throwback gitu, karena kalau kita bahas terus tuh emang kayaknya nggak ada flashback tuh seru sih gitu ya. Cuma kayak wow. Mungkin karena ada Gen X sih. Betul. Jadi banyak cerita yang disampaikan. Banyak cerita yang disampaikan gitu. Nah, kita tidak bully gitu. Oke, kalau gitu last nih kita ada kuis untuk penonton audiens tadi yang kita bilang. Kita siapin 2 pertanyaan. Tapi pertanyaannya dari Mas Firman sama Mas Danu aja boleh nih. Boleh satu dari Mas Firman sama Mas Danu gitu. Oh ya. Kalau gitu pertanyaannya ini aja. Ini laptop apa ya? Nah, ini laptop apa ya? Gampang lah. Nah, itu teman-teman bisa nonton dari awal berarti. Ini laptop apa? Itu segampang itu. Pertanyaan yang pertama silakan di komen aja di bawah. Yang pegang ya. Nih. Nanti yang pertama jawab di komen itu yang menang. Nggak, yang pertama nanti dipilih pokoknya. Pertanyaan kedua dari Mas Firman. Sekarang saya nanya yang ini. Tadi kan udah sempat disebut ini akan segera hadir. Kapan? Udah disebut juga tadi. Harus nonton itu karena spesifik. Udah ada disebut tadi tanggal berapa nanti. Betul. Nanti dieditin juga kita kasih tahu tuh. Ada. Oke, itu ada 2 pertanyaan untuk podcast kita hari ini. Paling itu aja. Terakhir closing statement kali ya dari Mas Firman atau Mas Danu gitu kan. Boleh untuk kita buat teman-teman buat tutup podcast hari ini ataupun untuk Asus sendiri kita depannya atau gimana? Ya, untuk tahun ini kita akan sangat fokus di laptop AI. Jadi seluruh rangkaian produk kita akan banyak sekali varian yang menggunakan teknologi AI di sana. Nggak cuma dari sisi hardware, dari sisi software pun akan kita tambahkan banyak fitur AI di laptop-laptop kita. Dan ini akan sangat membantu untuk pengguna bekerja beraktivitas saat ini dan ke depan. Dan kita ingin jadi yang nomor 1 untuk di laptop AI ini. Itu sih untuk 2025. Jadi AI teknologi sekarang ya semuanya. Kalau dari Mas Danu ada? Jadi kalau dari saya sih ini aja buat teman-teman yang mau beli laptop ya. Tunggu aja laptop baru dari kami karena akan sangat menarik. Dan pokoknya pantau terus
pengumuman kita di sosmednya Asus ya. Di Instagram kayak nonton Question and Asus jangan lupa ya. Tiap Jumat ya. Biasanya tiap Jumat nanti kita umumkan di IG-nya Asus Indonesia. Itu nanti kalau teman-teman mau nanya langsung ke saya bisa, kan kita live ya. Iya. Nanti undang Mas Yusril juga Boleh. lagi. Nanti kita bahas sambil jawab pertanyaan langsung dari teman-teman kalau mau nanya. Terus kalau yang mau beli laptop siap-siap karena kita punya banyak sekali laptop menarik di tahun ini. Di awal tahun malah. Iya. Yes. Apalagi mau Ramadan kan bentar lagi harusnya banyak promo. Nah, iya. Dan yang kemarin baru dapat angpau sih. Bisa tuh. Imlek kemarin kan. Oke. Boleh lah. Mantap. Thank you banget loh Mas Thank you Firman, banget Mas Danu. Siap. Sudah datang di sini. Sharing-sharing ke kita dan Sharing-sharing. membocorkan banyak sekali strategi ya. Iya. Wah, kompetitor ketar-ketir nih kayaknya. Langsung mereka bilang, aku gimana gitu. Kita harus bersiap mereka gitu dong. Thank you juga buat audiens kita yang udah nonton podcast kita hari ini. Thank you juga buat tim yang udah bantu. Betul, jangan lupa tinggalkan komentar kalau misalnya Ya. ada yang mau bertanya, dan jangan lupa ikuti kuis kita juga, dan nantikan video podcast ngobok kita berikutnya. Kira-kira besok kita akan undang siapa gitu ya Cil ya? Ya. Atau dari Asus lagi kalau ada update akan kita undang Iya, lagi. boleh. Siap. Oke, kalau gitu closing dulu. Kata-kata hari ini. Oh, 50.000 atau 100.000 kata-kata hari ini, silakan boleh. Ada kata-kata hari ini? Pressure nih. Ya mikir dulu boleh. Dulu. Satu orang satu. Oh, saya serang satu ya. Yang dari Rias dulu Pak. Oke. Umur ikan lele. Itu lagi ya. Apa ya? Jangan lupa nonton kita terus Le. Gitu. Aku simpel. Lo jebet pressure nih gue. Oke. Ikan kakap, ikan lele gitu. Kok gitu? Lanjut. Nonton YouTube, subscribe channel. Gitu. Harus ada le-nya belakang. Ya lah, ya gitu lah pokoknya lah. Kalau dari saya sih paling ya let's join the Republic aja. Oh iya. Wey. Terima kasih. Terima kasih. Apa ya? Kalau saya ingat Ayo, laptop, gunakan. ingat Asus. Wey. Mantap. Mantap. Oke, terima kasih. Thank Sampai you jumpa di semuanya. episode ngobok berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.